Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa menjadi orang tua adalah suatu kesempatan yang sangat baik, di mana kita suami istri yang sudah menikah, kita punya anak ya, mengenapi rencana Tuhan untuk memenuhi bumi, beranak cucu dan menguasai dunia ini menjadi suatu kenyataan, Deb ya. Namun demikian kita tahu tentunya menjadi orang tua ini ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan, dan oleh karena itu hari ini kita sangat terbeban untuk berbicara masalah parenting. Ada dua orang narasumber, pasangan suami istri yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Siapa mereka, Deb? Yaitu Pastor Hani Yasaputra beserta dengan istrinya Ibu Andriana yang lebih dikenal dengan nama Ibu Anneke. Mereka berdua adalah pasangan hamba Tuhan, ya, gembala sidang dari Rock International Ministry di Brisbane, Australia. Ya, pastinya kita akan belajar banyak sekali dan diberkati melalui kesaksian mereka. Pemirsa, Good News Program dapat pula disaksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Daniel? www.anugerah.net, dan juga tentunya Anda tahu bahwa hampir semua orang sekarang memiliki Facebook ya. Di Facebook sekarang ada satu fitur yang menarik sekali, yaitu kita bisa go live. Nah, oleh karena itu Anda dapat mengikuti Facebook pelayanan kami yang ada di Facebook. Anda ketik Anugerah Ministries, Anda like, dan kemudian pada waktu kami akan live streaming, karena akhir-akhir ini kami banyak sekali melakukan live streaming, dan ini tentunya Anda dapat mengikuti siaran itu secara langsung dimanapun Anda berada. Tentunya mungkin hari ini ada dari teman-teman di Australia yang menyaksikan tentunya ya, dan Anda akan juga dapat diberkati. Ini teknologi yang sangat luar biasa sekali, dan kita akan gunakan teknologi itu hal-hal yang sangat memberkati banyak orang ya. Oke. Topik kita hari ini adalah Sacred Parenting, dan kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Pemirsa, seperti apa kupasan kita hari ini tentang Sacred Parenting? Tanpa menunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Love causes the people adalah moto serta gaya hidup yang dijalani oleh Pastor Hani Yasaputra serta Ibu Anneke istrinya. Merintis sebuah gereja di Perth, Australia pada tahun 1995, kemudian pada Oktober 1999 menggembalakan sebuah gereja di Brisbane, Australia. Pastor Hani bersama istri dan ketiga orang anaknya bukan sekedar menjadi pengajar spiritual, namun merupakan contoh teladan kehidupan berkeluarga bagi orang-orang di sekelilingnya. Dalam episode Good News Sacred Parenting, Pastor Hani Yasaputra dan Anneke istrinya akan berbagi kiat menjadi orang tua dalam mendidik anak sehingga dapat mencapai tujuan hidup mereka. Karena tugas orang tua tidak berhenti saat anak-anak menikah, namun terus berlanjut hingga maut menjemput kita. Mau belajar lebih jauh lagi? Jangan beranjak. Saksikan Good News Program. Kenapa? Karena setiap kultur itu selalu menekankan kepada kita bahwa kita ini menjadi orang tua itu tidak selalu berhasil. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya pemirsa sekalian, bersama dengan kami di acara Good News Program telah hadir dua orang narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat Anda, yaitu Pak Hani bersama dengan istrinya Ibu Anneke dalam satu topik yang menarik, yaitu Sacred Parenting. Wow. Oke, silakan Dek. Ya, shalom Pak Hani, shalom Ibu Anneke. Shalom. Ya, senang banget nih jauh-jauh dari Brisbane mampir di Good News Program. Sudah lama ditunggu-tunggu. Thank you, Pak. Betul juga, betul. Pak Hani ini ngomong-ngomong pernah nonton Good News katanya ya? Iya. Di Australia ya? Di Australia. Luar biasa kemajuan teknologi itu ya? Ya. Luar biasa Good Bisa News-nya menjadi masih berkat.
menjangkau dunia. Amin. Terima kasih Pak Ani. Dan juga nanti Iya. ini pasti banyak pemirsa-pemirsa teman-teman dari Australia juga Betul. nonton karena gembala sidangnya ada di sini hari ini. Iya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu buat pemirsa di luar sana, mungkin ada yang belum kenal gitu, silakan Pak. Baik. Nama saya Hania Saputra dan saya adalah gembala sidang daripada Rock Brisbane dan juga Rock Perth. Ya. Dan juga saya dikaruniakan istri yang paling cantik untuk saya di atas muka bumi ini. Sweet, Yaitu sweet. saya kalau manggil dia adalah Anneke. Ya. Dan kami dikaruniakan 3 anak yang sangat luar biasa sekali mengasihi kami. Sudah punya cucu Pak? Belum. Belum, Belum ya? dalam iman. Dalam iman. Oh anaknya juga baru menikah ya? Iya, baru menikah tahun Congratulations lalu. ya. Oke, good. Bisa cerita sedikit nggak tentang anak-anak Bapak dan Ibu? Baik. Anak saya ini cukup unik karena kita memiliki 3 anak itu lahir berlainan benua. Perlainan benua. Ya, yang pertama adalah Tiffany lahir pada waktu kami studi di Amerika, di Dallas, Texas Oke. tepatnya. Wow. Ya, jadi itu benua Amerika. Kemudian anak kami yang kedua adalah Timothy. Timothy pada waktu kami pulang dari Amerika, kami melayani bersama-sama dengan kakak kami, Ya. ya, Pak Timothy Sarifin. Kemudian yang ketiga, ketika kami menjalani pekerjaan misi di kota Perth, di sanalah lahir anak yang paling bungsu ini. Wow. Ya, jadi 3 benua. Saya panggil dia adalah ibu 3 benua. Privilege. Keren. Amerika, Indonesia, dan Australia. Iya, Hebat. iya, iya. Amerika, Asia. Ngomong-ngomong Bu Anneke Iya. sama Pak Ani udah menikah berapa tahun? Oh, kita 27 tahun. 27 tahun. Iya, Wow, iya, oke. Dan asalnya memang dua-dua dari Indonesia nih ya tentunya. Iya. Ibu dari kota mana asli? Saya dari Malang. Puji Tuhan bakwannya Iya. enak-enak itu. ya. Makanannya enak-enak. Tapi seperti Bapak bilang toh kan enggak Malang terus. Pindahnya ke Brisbane. Kalau Pak Ani asli Surabaya. 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 Oke. Bapak Ibu, hari ini kan kita bicara tentang secret parenting, tentang bagaimana menjadi orang tua. Tentunya kita tahu ada beda style parenting ya. Dan Bapak Ibu sudah pernah melihatnya nih ya, karena sudah keliling dunia. Ada kultur budaya timur yang style parentingnya lain dengan kultur budaya barat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, perbedaannya apa dan mana yang lebih baik? Gitu ya. Pertanyaannya adalah untuk mana yang lebih baik antara kultur timur dan kultur barat. Jawaban saya adalah begini, mungkin setiap kultur itu memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Ya. Tapi yang saya ingin katakan kepada pemirsa juga adalah begini, kedua kultur ini tidaklah membuat kita menjadi orang tua lebih baik. Kalau baik kita dari kultur timur maupun barat. Kenapa? Karena setiap kultur itu selalu menekankan kepada kita bahwa kita ini menjadi orang tua itu tidak selalu berhasil. Dan anak-anak kita juga, kalau kita lihat anak kita merasa bahwa anak kita bukanlah anak idaman. Selalu kita lihat itu kelemahannya. Oleh karena itu kalau boleh saya perkenalkan, karena ini acara yang benar-benar kalau saya katakan adalah pembawaan good news. The good news adalah begini, bukan kultur barat maupun timur, tapi merupakan kultur daripada kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Yang Ya. harus ada dan terjadi di dalam setiap rumah tangga. Nah, menurut Bapak sendiri kultur kerajaan Tuhan sendiri parentingnya model seperti Ya. apa? Yang pertama saya akan ngambil dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Ketika Allah sendiri berbicara kepada Yeremia, sebelum engkau ada dalam kandungan ibu, aku sudah mengenal engkau. Jadi rencana Tuhan pada waktu seorang Absolut. anak dalam kondisi apapun, Absolut. dimanapun dia berada, dilahirkan rencana Tuhan di sana ya. Iya. Justru itulah yang membahayakan. Maksud saya bahaya begini. Kita harus tahu persis bahwa anak yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah milik kita. Jadi kita harus tahu persis setiap anak, baik itu anak 1, anak 2, anak 3, anak 8 mungkin. Setiap anak itu memiliki rancangan tersendiri dari Allah untuk mereka bisa melakukannya di atas muka bumi. Jadi kita harus benar-benar sensitif untuk mencari kehendak Allah untuk setiap anak kita. Mungkin anak kembar pun kehendak Tuhan berbeda di antara mereka. Jadi tugas, makanya saya katakan bahwa secret parenting ini adalah menjadi orang tua yang dipercayakan Tuhan, hartanya Tuhan. Sehingga kalau kita ini tidak teledor, kita menganggap bahwa anak-anak ini menjadi secret,
ya istilahnya itu sangat kudus, maka kita akan melangkah berhati-hati. Dan itu akan membawa kita kepada satu masa depan yang sungguh ya cemerlang. Bukan saja kita menjadi orang tua, tapi benar-benar anak-anak kita akan timbul sebagai anak-anak ilahi. Wow. Nah, kalau mungkin ada orang bertanya gini, Pak, kalau misalnya anaknya cacat bagaimana? Kan orang bilang kalau anaknya nggak cacat kan istilahnya walaupun anak bisa nakal dan yang lain-lain kan mungkin itu istilahnya ya masalah lah. Tapi kalau cacat ini kan merubah jalan hidup orang tua itu juga gitu loh. Ya, akan dijawab setelah break ya Pak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, ingin belajar lebih dalam tentang Sacred Parenting, tetap bersama kami dalam Good News program. Saya merasa bahwa wow, berarti tiap anak itu mempunyai gift dan talenta yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Di tengah keceriaan bulan Desember dengan perayaan Natal, Pastor Daniel dan Pastor Debbie Katarina mendapat kesempatan untuk melayani di sebuah gereja di Lampung. Berangkat dari Jakarta sejak pukul 6.30 pagi dengan pesawat. Karena jaraknya yang cukup dekat, kami hanya menempuh perjalanan selama 30 menit. Setibanya di sana, kami disambut hangat oleh pengerja gereja di sana. Menyenangkan sekali di momen Natal ini dapat mengenal teman-teman baru yang memiliki hati melayani Tuhan sebagai Raja. Tapi yang merupakan kehormatan bagi kami adalah ketika masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan pada momen Natal tahun ini. Pastor Daniel Henrata mendapat kesempatan membawakan firman Tuhan dengan tema Glorious King. Itulah cinta, itulah kasih di mana Tuhan mencari manusia, saudara. Pada waktu dia datang, kita tahu bahwa dia datang sebagai bayi yang... Firman hari itu memiliki pesan mengenai kelahiran Yesus di dunia sebagai juru selamat dan yang akan kembali lagi memerintah sebagai Raja. Jemaat yang hadir hari itu lebih dari 1.000 jiwa. Kami bersukacita bersama-sama merayakan Natal. Tidak lupa di kesempatan hari itu juga Pastor Debbie Katarina mendapat kesempatan untuk membawakan kesaksian pujian yang berjudul Kasih Setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Di momen tersebut, Pastor Debbie dan Pastor Daniel mengajak jemaat untuk menaikkan mezbah dan penyembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami masih dapat melayani Tuhan di penghujung tahun 2016. Terima kasih atas sponsor dan dukungan Anda atas anugerah ministris di sepanjang tahun 2016 ini. Mari tetap semangat melayani Tuhan di tahun 2017. Pekerjaan Tuhan yang besar telah menanti. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini Sacred Parenting. Nah, Pak Hani, kembali ke pertanyaan yang tadi dilontarkan Daniel. Bagaimana kalau ada seorang anak yang dilahirkan cacat atau yang punya kebutuhan khusus? Nah, apakah Yeremia 1 ayat 5 itu masih tetap berlaku buat mereka? Silakan, Pak. Rasanya kalau boleh saya katakan saya tidak akan minterin Tuhan dalam hal ini. Tapi kita lihat di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi saya percaya begini. Kelihatannya kalau setiap anak yang lahir kepada kita orang tua merasa bahwa kita ini yang mendidik anak-anak. Tetapi sebenarnya di akhir, di dalam proses perjalanan kita dalam hal parenting itu, saya yakin percaya begini, bahwa anaklah yang mendidik kita, anaklah yang menyekolahkan kita. Bagaimana menjadi orang tua gitu ya. Absolutely. Ya, jadi bukan gini, bukan merasa bahwa kalau anak cacat kita dikasih, oh ini enggak sacred, ini enggak aku seneng Tuhan, gift yang aku enggak mau inginkan.
Ya, tapi tentunya kalau baby itu tidak dikendaki untuk lahir, pastilah Tuhan tidak akan berikan kepada keluarga. Betul. Segala sesuatu yang Tuhan berikan itulah gift. Ya. Jadi tergantung daripada orang tua. Bagaimana kita bisa handle pressure. Tapi justru pressure itulah yang akan mencetak karakter ilahi di dalam kehidupan dari orang tua. Kalau misalnya Pak, budaya orang timur di Indonesia, banyak kan keluarga yang anaknya cacat, mereka malu. Orang barat mungkin bisa lebih menerima. Boleh tahu sedikit nggak dari pengalaman Bapak sama Ibu, semestinya apa sih yang membedakan gitu? Ya karena begini, karena orang timur lebih mengontrol anak-anaknya. Jadi anak-anak diperlakukan sebagai aset dan komoditi. 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 Ya, jadi istilah komoditi kita. Jadi istilahnya apapun yang mau diberikan itu ditampilkan semua. Mereka menyekolahkan anak favorit. Ini hati-hati. Bukan berarti orang tua nyekolahkan mereka di jauh-jauh di sekolah favorit segala macam. Untuk anaknya kadangkala ada Prestis orang tua. Prestis orang tua. Jadi kalau mereka gagal, mereka tidak bawa ijazah, itu yang terpukul orang tua. Bukan karena kehabisan uang, tapi karena apa yang diinginkan Nggak tercapai. tidak tercapai. Jadi saya rasa bahwa kita nih jadi orang tua memang benar-benar harus seperti Tuhan. Itu menjadi satu misi yang mungkin kami berdua pun tidak sempurna. Tidak ada parents yang sempurna. Tapi kami sedang menuju dari setapak demi setapak itu akan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Wow, ya. Nah, mau bertanya sama Ibu nih, karena dari tadi Ibu diem. Ibu, kalau di Indonesia tuh ya, anak-anak tuh kebanyakan habis waktunya di luar rumah. Karena selain mereka harus pergi sekolah, ya kan, apalagi kalau di Jakarta macet gitu kan ya. Terus masih ada les ini, les itu, pokoknya mereka sampai malam baru pulang ke rumah. Ini gimana sih Bu kalau menurut pandangan Ibu? Apakah ini suatu hal yang baik untuk dilakukan? Iya. Waktu saya seperti itu, waktu di Australia, pekerjaan saya itu waktu anak-anak kecil saya tidak pernah ikut Pak Hani, tapi saya cuma di rumah, jadi pekerjaannya nganter ke sekolah, les, masak, cuci-cuci baju. Itu everyday, tiap hari, Pak. Dan saya mempunyai keinginan bahwa anak saya itu pasti harus yang nomor 1 di sekolah. Jadi pulang sekolah, itu begitu masuk mobil, saya kasih baby wipes yang untuk mencuci tangan, 1, 2, 3, dan langsung hari Senin itu ada les matematika, hari Selasa les piano, hari Rabu pokoknya ada kumon, ada segala macam les, violin, piano, berenang. Pokoknya saya pulang sekolah, dia langsung masuk mobil, Mami sekarang les apa? Setiap hari. Dan itu 1, 2, 3. Dan anak saya yang nomor 1 karena dia sekarang bekerja di satu perusahaan bank yang besar di Australia, dan ditanya sama temennya, kenapa kamu kok bisa pandai seperti ini? Dia bilang, oh ini saya ingat mami saya selalu ngeleskan begini-gini. Yang nomor 2 juga, tetapi yang nomor 3 dia bilang begini, Mami, saya ingat waktu saya kecil, I have no life. Saya tidak mempunyai kehidupan. Habis gak bisa mainan, belajar terus. Dia bilang gitu, dan saya masih ingat pulang sekolah kalau udah les kumon, les piano, les swimming, les apa, saya tidak pernah menikmati kehidupan waktu masa kecil. Itu sepertinya hilang untuk les-les. Bedanya yang nomor 1 sama nomor 2 yaitu orang yang anak saya kerja di bank. Yang nomor 1 berarti dia matematikanya kuat sekali. Yang nomor 2 dia kerja di Deloitte, jadi finance, jadi juga ini. Yang ketiga itu anak mempunyai art. Oh, jadi lain. Jadi dia tidak bisa dipaksa untuk belajar matematika atau menyukai matematika. Nah, lalu apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Memang apakah tetap dipaksain gitu atau enggak? Iya, saya tetap paksain, dan baru belakangan ini dia curhat sama saya, Mami, saya ini dulu waktu kecil, Mami paksa terus untuk menjadi sesuai yang keinginannya yang Mami mau. Oh, waduh. So, what did you feel? Apa yang Ibu rasakan waktu itu?
saya merasa bahwa wow, berarti tiap anak itu mempunyai gift dan talenta yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan kita itu maunya yang pokoknya saya ambil pukul rata aja, pokoknya semua. Tapi kalau memang bisa diulang, apakah Ibu akan melakukan dengan cara yang berbeda atau mungkin Ibu akan tetap melakukan dengan hal yang sama? Saya akan melakukan dengan cara yang berbeda. Why? Karena tidak semua anak tidak sama. Saya anggap itu sama, pokoknya saya perlakukan 1, 2, 3 dengan hal yang sama. I see, oke. Tapi yang ketiga kan panggilannya lain, art. Jadi mungkin tetap les dengan berbagai kesibukan, tapi sesuatu yang berhubungan dengan berhubungan talenta dengan dia. Betul. Oh, oke. Iya, Jadi iya. tetap ada les dan yang lain-lain, tapi mungkin yang satunya les gambar dan mungkin buat sculpture dan Kalau yang lain-lain. yang les sampai malam itu saya enggak rekomen ya. Dari pagi itu kan sudah sekolah. Jadi tetap harus punya waktu anak untuk bermain-main Iya. dan berbuat dalam tanda kutip kebodohan anak-anak kecil lah. Iya. Oke, Iya. good. Oke, pemirsa sekalian, kita belajar sesuatu dari 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Mereka orang-orang yang sangat berpengalaman. Mereka adalah orang-orang yang bisa berbicara, mewakili kita semua untuk kita bisa belajar. Tentunya dalam kehidupan tidak ada kata sempurna, pemirsa sekalian. Dan seringkali anak-anak menjadi korban. Nah, di layar televisi Anda ada nomor telepon yang Anda dapat hubungi. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita seringkali punya masalah. Anda punya pertanyaan, Anda punya pergumulan dengan anak-anak dan hubungan antara orang tua dan anak yang mungkin sudah retak. Hubungi kami sekarang juga, kami ingin berdoa buat Anda. Doa orang benar, firman Tuhan berjanji adalah besar kuasanya. Karena Tuhan yang kita punya, yang tinggal dalam diri kita lebih besar daripada semua masalah. Ya. Amin. Dan nanti setelah break akan ada seorang artis yang akan memberikan sebuah lagu pujian yang akan memberkati kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Ku cintakan, ku nantikan di setiap mazmurku memuliakanmu. Rasakan kasih setiamu melimpah dalam hidupku selalu. Ku nikmati pertolonganmu yang tak pernah terlambat, selalu menopangku. Dan ku bersyukur kepadamu Yesus. Ku cintakan, ku nantikan di setiap mazmurku memuliakanmu. Kau ku sanjung di setiap langkahku, bertatalah Tuhan di dalam hatiku. Oh, yeah. Ku rasakan kasih setiamu melimpah dalam hidupku selalu. Dan ku nikmati pertolonganmu yang tak pernah terlambat, selalu menopangku. Dan ku bersyukur kepadamu Yesus. Ku cintakan, ku nantikan di setiap mazmurku memuliakanmu. Kau ku sanjung
Di setiap langkahku bertatalah Tuhan di dalam hatiku. Ku nyanyikan nyanyian baru, abadi dalam kebaikan-Mu. Kaulah anugerah terindah yang ku perlu, harapanku, pelindungku untuk selamanya. Ku cintakan, ku nantikan di setiap mazmurku memuliakan-Mu. Kau ku sanjung di setiap langkahku, bertatalah Tuhan di dalam hatiku. Di setiap mazmurku memuliakan-Mu. Kau ku sanjung di setiap langkahku, bertatalah Tuhan di dalam hatiku. Bertatalah Tuhan di dalam hatiku. Bertatalah Tuhan di dalam hatiku. Ini mazmurku. Kita sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa anak-anak kita ini dititipkan warisan dari Tuhan. Amen. Jadi kita ini harus meluangkan perhatian, waktu, kasih pada waktu mereka ada bersama dengan kita. Masih bersama kami di Good News Program. Topik kita hari ini Sacred Parenting. Nah, kembali ke narasumber kita Pak Hani dan Ibu Anneke. Kita tahu ya Pak ya Ibu bahwa orang tua sama anak itu kadang-kadang sulit sekali untuk bisa nyambung. Karena dua generasi yang berbeda, mungkin anak bilang, aduh Pak, Papa ini udah dinosaurus, udah kuno Pak, gitu ya. Papa nggak ngerti tentang kehidupan yang sekarang, gitu ya. Sedangkan orang tua berpikir, kamu tuh ya masih umur segitu aja sombong, saya sudah pernah di umur kamu belum pernah di umur saya punya pengalaman jauh lebih banyak dari kamu. Nah Pak, ini gimana sih untuk membuat orang tua dan anak itu supaya bisa nyambung gitu Pak? Oke, rasanya apa yang diutarakan oleh Debbie ini adalah sudah terlalu jauh itu perbedaannya. Ya, jadi pertamanya itu adalah begini, kita harus menyadari bahwa setiap orang tua itu akan merasa bahwa putrinya atau putranya adalah yang paling cantik atau paling tampan, paling cakep seluruh dunia. Ya. Dibuktikan kalau orang tua ketemu orang tua lagi ngomong pamer. Walaupun kadang-kadang ugly-nya luar biasa. Tapi Iya, gini, iya, iya. ya, kita harus menyadari bahwa kenyataannya adalah begini Pak Daniel maupun Ibu Debbie. Ya, kenyataannya adalah bahwa tidak semua orang akan menganggap anak kita itu spesial, menarik maupun berarti. betul. Sehingga dia sendiri mengalami penolakan. Pada waktu mereka bermasyarakat, anak-anak kita bermasyarakat, mereka tuh sudah mengalami penolakan sendiri. Nah, alangkah little-nya atau alangkah mematikannya apabila dalam kehidupan tuh mereka mendapatkan penolakan dari luar begitu.
kemudian di rumah mereka ditolak oleh orang tua, itu seperti memberikan racun. Dan seketika itu juga mereka menolak diri sendiri, itu mematikan sekali. Ya. Makanya kalau ngomong tentang nyambung atau tidak, kita sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa anak-anak kita ini dititipkan warisan dari Tuhan. Amen. Jadi kita ini harus meluangkan perhatian, waktu, kasih pada waktu mereka ada bersama dengan kita. Ingat loh, anak-anak itu tidak selamanya loh bakal tinggal dengan kita. Seberapa panjang ataupun waktunya mereka ada bersama dengan kita, itu waktu yang paling tepat di mana kita curahkan segala sesuatu, waktu, kasih, perhatian kepada mereka. Sehingga pada waktu mereka datang kepada kita, mereka itu mendapatkan support ataupun mendapatkan arti daripada kehidupan mereka. Harga diri maupun value diri mereka itu mulai tumbuh pada waktu ketemu dengan orang tua. Banyak orang tua salahnya begini, memanjakan anak-anak dengan harta benda, ya, dengan kesukaan apa saja, the newest gadget, belikan, semuanya belikan. Tapi yang mereka butuhkan tidak kita berikan, yaitu waktu, perhatian dan kasih. Dan saya rasa bahwa kita tidak boleh terjerat dengan teori dunia ini. Makanya, ya, kultur kerajaan adalah kita memperhatikan, kita merawat, kita menghidupkan, kita memupuk harta yang dititipkan Tuhan kepada kita. Ya. Itu adalah awal di mana nyambungnya anak. Kalau nggak pasti nggak nyambung ya. Awal di mana anak-anak respect, lihat kita ini benar-benar he's the one that I can trust and depend on. Pernah nggak Pak Ani dulu pada waktu anak-anak masih bertumbuh seusia remaja, pernah ngalami nggak nyambung dengan anak-anaknya? Ada, Pak. Terus kemudian kira-kira apa yang waktu itu Pak Ani lakukan untuk merubah situasi ini akhirnya bisa nyambung balik? Ya, pertama begini, ketika saya lihat bahwa ini kejadiannya begini ya, Pak. Kalau ketika mereka masih kecil, they are our darling. Betul. Mereka tuh benar-benar precious dan mereka sendiri ngomong begini, my parents, my daddy, my mom is number one. Ya, I love you Ya. gitu ya. Itu rasanya ya, saya lihat ya keluarga-keluarga Kristen itu kayak heaven, ya, heaven. Kemudian kita masukkan dalam sekolah. Mereka ini anak baik. Di sekolah mereka dibully. Mereka dikatakan begini, yang pria katakan begini, banci kamu. Kalau nggak berani gini, mereka confused. Di rumah diajarin kultur mengasihi, ya jadi baik itu adalah nomor satu. Ya. Di sekolah mereka itu diajar sesuatu kultur ataupun pengajaran yang membingungkan mereka. Ketika mereka pulang ke rumah, perhatikan, ketika mereka pulang ke rumah, kita mungkin seperti saya sibuk pelayanan. Ya, saya tidak memperhatikan anak ini lagi confused, anak ini lagi bingung, anak ini lagi mencari jati dirinya. Siapa yang benar? Ajarannya papaku atau ajaran yang teman-teman yang di sekolah? Ketika itu saya slip, saya marahi dia. Bayangkan seperti shock terapi, dia katakan, I want to ask a question. Aku mau tanya pertanyaan itu. Tapi kenapa engkau marahi aku? Ya, dia sakit hati, dia confused. Akhirnya dia balik lagi ke sekolah. Mulai dia ngomong, mungkin ini yang benar. Karena diterima di sekolah ya. Diterima di sekolah. Dan Jadi mulai dia katakan, ya, mungkin yang di rumah itu palsu. Buktinya papa kemarin ngomong keras sekali. karena di sekolah melakukan hal kesalahan diterima sama teman-teman, bisa ketawa-ketawa, lucu dan gitu mereka ya. kan diterima di sana. Mulai mereka itu ngadain istilahnya nggak nyambungnya di sana dan berontak. Nah, pada waktu saya ketahui bahwa anak ini agak jauh, sudah ndak nyambung, sudah ndak nyambung lagi. Saya tahu begitu. Pertama, saya tidak akan nyalakan anak. Saya harus bertobat terlebih dahulu. Pastilah ada satu titik di mana saya slip dan itu menyakiti anak. Makanya di Efesus katakan jangan bangkitkan amarah anak. Ya, hai papa, jangan bangkitkan amarah anak. Ya, kadang-kadang kita nih slack, kita nih lengah sehingga musuh bisa masuk. Betul. Iya. Kalau fokus kita ada anak lagi, ya itulah yang menjadi. Jadi pada waktu itu saya bertobat dan saya rangkul kembali. Saya rangkul kembali. Kadang-kadang saya ngomong maafkan ya, Dedi. Karena Dedi sibuk pelayanan ini banyak tekanan begini begitu. Pelayanan banyak tekanan. Betul. Iya, betul. Ya. Nah, Bu,
Ibu, ini kalau ngomong soal parenting kan ada istilah tiger mom sama helicopter parents gitu. Ini maksudnya apa? Bisa Ibu jelaskan nggak? Nah, Ibu nanti dijelaskan, tunggu dulu ya. Kita akan take a break dulu ya. Oke, pemirsa sekalian, helicopter mom, tiger mom. Ini Tiger apa nih, mom ya? dan helicopter Nanti parents. kita akan minta Ibu peragakan gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, hanya di Good News program. Sebab kadang-kadang konfliknya itu adalah kehendak Tuhan versus kehendak bapak, mama Papanya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Helikopter mom, tiger mom. Nah ini prakteknya silakan Bu. Bagaimana Bu? Menurut Ibu bagaimana? Kalau tiger mom itu bukan mami yang bunyinya kayak wah sadis ya, tetapi kadang-kadang kita tidak mempunyai keinginan untuk menjadi seorang mam yang terlalu mengontrol anak kita. Nah, tetapi secara tidak langsung kita itu karena kita mempunyai keinginan anak itu harus menjadi sesuai dengan apa yang kita idamkan. Ya, betul. Tetapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Bukannya yang kita paksakan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan. Tapi bukankah firman Tuhan mengajarkan kita, nyuruh kita untuk didik anak kita? Didik itu kan kadang-kadang dengan keras, Bu. Bagaimana? Iya, iya. Saya tahu firman itu, didiklah, train up a child the way that they should That's right. go, Yeah. and they will do like that. Mungkin ada sedikit Tiger Mom dan Helicopter Parents ini muncul karena perbedaan time zone. Ya, pertama kita harus sadari bahwa time zone anak-anak kita itu adalah now, sekarang. Sedangkan time zone kita, parents, itu lampau dan masa depan. Oh, I see. Past and future. Ya, past and future. Now-nya dilompati, Pak. Justru itu, kadang-kadang kita tidak enjoy now dan kita paksa anak-anak kita untuk selalu lihat future. Aku tidak mau kamu jadi ngalami. apa kamu nanti Iya, ini? lah. Temen kayak gitu kamu nanti jadi bajingan gitu ya. Tiger Mom selalu kontrol, selalu urusan dengan power. Tapi bukan Tiger Dad ya, enggak ada ya. Itu istilah yang kita temukan di kultur barat. Asik. Sebetulnya kultur timur semuanya mom is a tiger. Every mom is a tiger. Ya. Jadi saya harap begini, kalau kita menyadari tentang perbedaan time zone ini, Ya. kita akan bisa nyambung, kita akan bisa sama-sama memenuhi rencana Tuhan itu, ya, yang diberikan kepada anak-anak kita, setiap anak kita. Sebab kadang-kadang konfliknya itu adalah kehendak Tuhan versus kehendak bapak, mama papanya. Dan itu yang menjadikan konflik sendiri. Nah, anak ini bisa kayak sandwich ya, yang merasa dirinya itu tidak betah. Aku kepingin sendiri keluar. Nah, itu kasihan sekali. Bagaimana caranya mereka itu untuk bertumbuh jikalau tidak ada satu arahan sedikit. Makanya mendidik itu penting. Ada beberapa yang kalau boleh saya katakan begini, ya, ada beberapa kesaksian yang saya lihat sendiri begini. Ada seorang keluarga yang kalau boleh saya katakan mereka mampu sekali, mereka punya duit sekali dan punya perusahaan banyak sekali. Nah, ketika anak-anak mereka itu lulus. Ya, begitu lulus dari university dan lain sebagainya, papanya itu tidak narik langsung ke perusahaannya. Papanya ini memberikan kesempatan mereka untuk kerja di luar. Why? Itu ada satu hikmat yang kita semua parents harus pelajari. Kenapa? Pada waktu anak itu kerja di perusahaan yang lain, anak itu akan mengalami tekanan, pressure, ya, makian mungkin dari supervisor, dari bos segala macam. Tapi anak itu akan belajar bahwa semuanya ini hubungannya antara bos dengan employee. Ya.
pada waktu mereka sudah selesai di sana, sudah biasa dengan keadaan dunia kerja, papanya cuma ngomong gini, oke, waktunya engkau untuk kerja dengan aku. Sebab apa? Papa mama itu sangat pintar sekali. Pada waktu mereka kerja di perusahaan, pasti dong papanya akan scold, akan marahin, akan ngarahin, ya lu buat ini kesalahan dan lain sebagainya. Tapi tidak sakit hati. Karena tahu kalau di luar pun juga gitu. Absolut. Ya. Karena mereka sudah makan asam garam di sana. Ya. Jadi saya pikir bahwa kita ini harus mendidik. Bukan saja ngontrol anak dan mempersiapkan masa depan mereka. Aku punya perusahaan, kamu yang nerusin dan lain sebagainya. Berarti apa yang Mbak Ani katakan ini part of mentoring atau mendidik anak itu adalah kita belajar melepaskan mereka. Iya. Secara perlahan kita lepaskan, tapi bukan lepas terus kita tidak lihat lah. Kita tetap coaching dia jalannya kemana, bila perlu tambahin, terutama doa. Please. Anak sudah punya, istilah gini, anak sudah punya anak, kita sudah punya cucu pun, kita harus tetap berdoa untuk mereka. Ya, apa Pak garanti dari apa yang orang tua lakukan supaya kan Pak Ani bilang orang tua itu hidup di masa depan, past and future. Nah, apa yang menurut Pak Ani bisa menjadi satu garanti bahwa anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang baik? Nah, ini yang orang tua semua harapkan kan, gitu. Ya. Sekali lagi, saya ngambil satu ayat yang sangat menyentuh saya adalah begini. Aku mengenal engkau. Ya, sebelum engkau ada di kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Kemudian sebelum engkau keluar dari kandungan pun, ya, engkau sudah aku kuduskan. Bahkan aku tetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ada benar-benar rencana Tuhan yang sure, yang benar-benar solid. Yang saya tahu pun begini, Pak Daniel, kadang-kadang tidak ada. Anak hamba Tuhan bukan otomatis malaikat. Meskipun namanya boleh angel gitu ya. Bukan malaikat semuanya. Kadang-kadang kita lihat bahwa ada beberapa anak yang keluar jalur dan lain sebagainya. Tetapi jelas sekali bahwa kita kalau berdoa, kita bawa iman itu. Yeremia 1 ayat 5, itu saya bawa. Bahkan, I'm sorry to say, kalaupun saat ini saya tidak bisa lihat, saya bawa sampai ke peti mati saya, kalau saya sempat mati. Sebab Abraham, saya belajar dari Abraham. Pada waktu dia menutup mata, berapa anaknya? Dia kan sudah dijanjikan sama Tuhan, anaknya seperti bintang, seperti pasir. Pada waktu dia mati, anaknya cuma 2, Ismail dan Ishak. Tapi dia mana? Kita maunya begitu dijanjiin Tuhan, kita miliki semuanya itu. Now, tapi kalau kita bawa iman, begitu juga para orang tua. Andai kata Anda lihat anak saudara itu masih di luar Tuhan, sangat menyedihkan hatimu. Pegang iman, suatu saat yang Tuhan katakan kepada engkau bahwa anak-anak cucu-cucumu semua akan diberkati, akan ada dalam jalan Tuhan. Pegang itu. Sampai apapun juga pegang. Wow. Dengan doa dan iman itu benar-benar akan menjadikan apa yang engkau lihat dalam iman itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Awesome. Wow, that's powerful, Pak. Thank you. Awesome. Yeah. Oke, ya. Pemirsa, kita akan break sejenak, tapi sebelum break saya rindu membacakan satu doa yang sudah terjawab dan setelah dia didoakan oleh tim doa dan doanya terjawab, pemirsa satu ini mengirimkan kembali kesaksiannya melalui SMS dan berkata, "Puji Tuhan, hutang saya sebesar 13 juta boleh lunas dan hubungan suami istri dapat dipulihkan. Kami kembali seperti dulu lagi. Kami hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan dan tim konseling yang telah mendukung dalam doa. God bless you, God bless you too." Nah, pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap bersama kami hanya di Good News Program. Percaya dengan firman Tuhan sudah teruji ribuan tahun. Generasi dari generasi, ya, dari generasi.
pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Di tengah keceriaan bulan Desember dengan perayaan Natal, Pastor Daniel dan Pastor Debbie Katarina mendapat kesempatan untuk melayani di sebuah gereja di Lampung. Berangkat dari Jakarta sejak pukul 6.30 pagi dengan pesawat. Karena jaraknya yang cukup dekat, kami hanya menempuh perjalanan selama 30 menit. Setibanya di sana, kami disambut hangat oleh pengerja gereja di sana. Menyenangkan sekali di momen Natal ini dapat mengenal teman-teman baru yang memiliki hati melayani Tuhan sebagai Raja. Tapi yang merupakan kehormatan bagi kami adalah ketika masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan pada momen Natal tahun ini. Pastor Daniel Henrata mendapat kesempatan membawakan firman Tuhan dengan tema Glorious King. Itulah cinta, itulah kasih di mana Tuhan mencari manusia, saudara. Pada waktu dia datang, kita tahu bahwa dia datang sebagai bayi yang muda. Firman hari itu memiliki pesan mengenai kelahiran Yesus di dunia sebagai juru selamat dan yang akan kembali lagi memerintah sebagai Raja. Jemaat yang hadir hari itu lebih dari 1.000 jiwa. Kami bersuka cita bersama-sama merayakan Natal. Tidak lupa di kesempatan hari itu juga Pastor Debbie Katarina mendapat kesempatan untuk membawakan kesaksian pujian yang berjudul Kasih Setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari Di momen tersebut, Pastor Debbie dan Pastor Daniel mengajak jemaat untuk menaikkan mezbah dan penyembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami masih dapat melayani Tuhan di penghujung tahun 2016. Terima kasih atas sponsor dan dukungan Anda atas anugerah ministris di sepanjang tahun 2016 ini. Mari tetap semangat melayani Tuhan di tahun 2017. Pekerjaan Tuhan yang besar telah menanti. Tuhan Yesus memberkati. Secret Parenting hanya di Good News Program. Tadi waktu break kami sempat ngobrol-ngobrol ya, ternyata parenting itu tidak selesai hanya karena anak sudah lulus sekolah, sudah kerja, mapan, sudah menikah, itu tidak menghentikan tugas orang tua untuk terus dijalankan. Nah, ini mau bertanya sama Ibu dan Bapak. Bisakah memberikan kata-kata dorongan ya Ibu ya, terutama buat pemirsa di luar sana yang juga adalah orang tua gitu. Bagaimana sih seharusnya mereka tuh bisa menjalankan tugas mereka dengan baik? Silakan Ibu. Ya, pertama-tama yaitu tugas kita semua yaitu selalu berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Dan supaya hidup mereka meskipun sudah lepas dari kami, tetapi masih terus akan dijaga dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan sampai pada waktu yang diberikan sama Tuhan itu. Amin. Kalau Pak Ani, silakan Pak Ani. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Jadi saya harap bahwa setiap orang tua tidak akan pernah selesai untuk berdoa, melindungi, istilahnya melindungi dari jauh dengan doa, karena doa bisa menjangkau apapun juga. Dan kita masukkan Yesus, kita masukkan Tuhan kita di dalam segala metode parenting kita. Ya, mungkin kita sudah berjauhan, ada yang hidup di luar negeri, anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi insting kita itu selalu connect karena kita orang tua. Tanggung jawab kita orang tua untuk selalu ya istilahnya memperhatikan anak-anak kita. Jadi saya harap begini, jangan pernah lelah dengan berdoa. Kita tidak akan merasakan kuasa doa kalau kita tidak berdoa. Justru saya challenge untuk setiap orang tua untuk berdoa. Dan kalian akan melihat bagaimana doa Tuhan itu akan merubah. Bahkan dengan diam-diam saudara akan mengucap syukur. Thank you Lord, Engkau sudah jamah anakku si A, Engkau sudah jamah si anak B. Amen. Bahkan Engkau akan berdoa untuk generasi yang selanjutnya. Sebab ketika kita masuk dalam kubur,
saya ingin tinggalkan satu, legasi. Tugas saya tidak akan pernah selesai. Tapi anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit, kalau Tuhan masih menanti untuk tidak datang ke bumi ini, saya yakin percaya semuanya akan memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang nasihat saya. Amin, puji Tuhan. Ya, thank you Ya, Pak Ani, kami Ibu sangat diberkati Anneke. sekali. Ya, kami Terima sangat kasih untuk diberkati. Sampai kunjungan. mau nangis, Pak. Boleh datang ke Good News program. Thank Nanti you. next time kalau ke Indonesia lagi. Ya, thank you Pak Bisa Daniel, pelayanan thank you Bu bersama-sama Devi. lagi. Terima Terima kasih Bu kasih. Anneke, terima kasih Pak Ani. Terima Ya, kasih. oke. Saudara sekalian, kami percaya Anda pasti diberkati ya. Secret parenting, menjadi orang tua ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Di mana kita bisa mempraktekkan apa yang kita mengerti, kita terima daripada Tuhan. Saya percaya dan saya aminkan tadi apa yang Pak Ani katakan, bahwa menjadi orang tua ini bukan masalah kita mendidik anak sebenarnya. Tetapi pada waktu itu kita justru yang diizinkan oleh Tuhan, kita belajar daripada anak-anak kita menjadi orang tua yang baik. Mari kita lihat firman Tuhan daripada 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita lihat ayat 14 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya percaya ini berbicara tentang orang tua tentunya ya, dan juga guru-guru kita. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saya sungguh percaya, pemirsa sekalian, pada waktu kita menjadi orang tua, cara yang terbaik adalah pada waktu kita bisa mengutip apa yang firman Tuhan katakan. Ya, tidak ada satupun orang yang punya pengalaman yang sempurna. Para ahli pun kalau Anda membaca buku pun mereka pasti belajar daripada kesalahan hidup. Nah, bahaya sekali kalau misalnya kita hanya membaca buku-buku parenting, apa yang ada di toko buku, ya, walaupun buku itu bestseller sekalipun. Anda pun harus mau membaca firman Tuhan. Nah, di sini ayat 14 tadi berkata, ini untuk kita nih. Setiap kita pasti adalah seorang anak daripada seorang orang tua, ya. Saya mempunyai 2 orang tua yang luar biasa pada waktu saya dan Debbie pergi pelayanan ke kota-kota, ke luar dari Jakarta dan kemudian bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Mereka adalah orang-orang yang sudah membantu kami untuk menjaga anak-anak kami. Jadi betapa beruntungnya kami mempunyai satu tim yang luar biasa. Nah, kemudian pemirsa sekalian, saya juga berbicara nih. Pada waktu itu kita mempunyai orang tua, tentunya orang tua kita yang dari kecil sudah mendidik kita. Nah, ini bagian daripada orang tua nih sekarang. Pada waktu Anda mulai mendidik anak-anak Anda, tentunya kesempatan yang baik untuk kita mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sangat disayangkan apabila orang tua tidak menggunakan firman Tuhan sebagai metode ini, ya. Di negara barat, ya, misalnya contoh Amerika Serikat, mereka mempunyai satu pengertian bahwa anak nggak boleh dipukul. Saya setuju sekali pemirsa sekalian, ya, anak memang nggak boleh dipukul. Yang bagaimana caranya? Nah, di dalam firman Tuhan secara harafiah memberikan satu contoh bahwa didiklah anakmu dengan rotan. Saya pribadi mempunyai suatu kesalahan bahwa saya mengambilnya secara harafiah, dan kalau anak saya yang pertama terutama, ya, pada waktu dia nakal saya didik dengan rotan dengan begitu keras, tetapi kemudian hal itu membuat hatinya terluka. Ya, tidak ada orang tua yang sempurna, saya pun juga nggak sempurna. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan pada waktu kita mendidik bukan untuk menghukum dia. Mendisiplin dan menghukum ini adalah 2 kata yang berbeda. Menghukum itu artinya adalah satu pesakitan yang harus kita buat dia menjadi jerah, gitu ya. Kita seperti ibaratnya seorang polisi menangkap penjahat, kita masukkan dalam penjara, dan di zaman dulu kita hukum dengan barbar, kita hakimi dia, kita hajar sampai habis, gitu ya. Nah, kerap kali ada orang tua yang mempunyai metode pemikiran melihat contoh orang tuanya yang modelnya seperti itu, jadi dihajar habis-habisan. Nah, tentunya ini yang tidak firman Tuhan izinkan atau kehendaki. Kalaupun Anda pernah dididik dengan cara seperti itu, mungkin Anda ingin balas dendam, tentu anak Anda bukan tempat untuk balas dendam. Anak Anda bukan saksa tinju. Ataupun kalau Anda disakiti oleh bos atau supervisor di mana Anda bekerja, jangan jadikan anakmu sebagai tempat untuk mencurahkan kekesalan, gitu ya. Mereka adalah bagian daripada kehidupan ini yang Tuhan titipkan, supaya ada satu warisan yang Anda akan bisa berikan kepada mereka untuk kemudian Anda akan dilanjutkan masa depannya oleh garis keturunan mereka, ya. Kalau Anda sudah didik dengan hajar sampai habis-habisan, itu bukan mendisiplin lagi, tetapi itu menghukum, ya. Jadi jangan hukum anak Anda, tetapi disiplinkan. Jadi percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah teruji ribuan tahun.
generasi dari generasi, ya, dari generasi yang lampau sampai generasi zaman modern, percaya deh sama saya. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Saya bisa salah, tetapi firman Tuhan itu kekal, absolut, ya, tidak tergoncangkan oleh perubahan zaman, ya, oleh apapun juga. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Jadi kalau Anda bimbang, Anda berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Tidak ada cara parenting style yang sempurna. Hari ini hamba-hamba Tuhan pun hanya bisa mengajarkan cara kepada Anda, memberikan inspirasi kepada Anda. Kalau Anda tahu bahwa ini selaras dengan firman Tuhan, lakukan, ikuti, pemirsa sekalian, ya. Kemudian mulai berdoa bersama-sama. Suami dan istri harus mulai berdoa. Orang tua harus mendoakan anak. Anak kasih kesempatan untuk mendoakan orang tua. Dengan cara seperti ini, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bukan masalah uang, pemirsa sekalian, tetapi tentunya ada keharmonisan rumah tangga, ada orang tua yang fungsional, ada anak-anak yang fungsional, dan di sana kita akan menjadi perwakilan kerajaan surga, menjadi alat pamer kerajaan surga bagi orang-orang, bagi generasi di bumi ini, dan mereka akan tertarik kalau keluarga kamu bisa. Aku sangat terkagum sekali, aku terkesan dengan keluarga kamu, saya ingin belajar dari kamu. Nah, itulah kesempatan Anda menjadi alat Tuhan untuk membawa orang-orang yang belum kenal Kristus, untuk diajak berdoa, untuk diajarkan, untuk diberikan nasihat. Dan saya percaya Tuhan akan pakai Anda dengan cara yang dahsyat. Apakah Anda percaya bahwa acara ini sudah memberkati Anda? Dan kalau Anda mau supaya keluarga Anda berubah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk setiap orang tua yang hari ini lagi menonton. Mereka mungkin lagi frustasi. Pemirsa sekalian, arahkan tanganmu dan saya ingin berdoa buat Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melepaskan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang tanpa batas. Hikmat yang tidak dapat dibeli dengan uang. Lebih mahal daripada emas dan perak. Saat ini juga. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah parentingmu bisa selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Berkati hubungan orang tua dan anak. Berkati hubungan suami istri Tuhan. Yang sudah retak. Dan biarlah Engkau yang menjadi perajut kembali. Cinta kasih, keintiman, komunikasi. Daripada keluarga-keluarga ini Bapak. Di dalam nama Yesus, I release the blessing. Aku melepaskan berkat kerajaan surga. Di dalam kehidupan saudara. Terima. Yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan. Amin. Haleluya. Ya, pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami sungguh berharap pemirsa diberkati, sama seperti kami merasa sangat diberkati sekali di studio. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan Anda, hanya untuk kita berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Fanpage pelayanan kami ada di Facebook, yaitu Anugerah Ministries. Ada banyak hal-hal yang Anda dapatkan tentunya, dan juga kami sering melakukan live streaming melalui Facebook, dan ini pasti akan memberkati Anda. Klik dan ikuti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.